Memprotes status darurat pandemi COVID-19, sejumlah emak-emak berunjuk rasa. Bahkan para emak-emak ini sempat mendapat petugas yang meminta mereka bubar. Belasan emak-emak ini turun ke jalan membawa spanduk memprotes status darurat pandemi COVID-19. Mereka juga berkeras menolak vaksinasi COVID-19. Aksi emak-emak ini dihalangi polisi. Selain karena tak kantongi izin, aksi unjuk rasa melanggar aturan PPKM level 2 di ibu kota. Tapi emak-emak ini tak terima dan justru mengomeli petugas. Setelah sempat diberi penjelasan, emak-emak ini pun akhirnya bersedia membubarkan diri. Petugas Polsek Ambian Semal, Badung, Bali bubarkan acara komunitas motor 2 tak karena abaikan protokol kesehatan dan timbulkan kebisingan. Ternyata acara tersebut digelar tanpa jumlah perizinan. Suara bising dari ratusan knalpot motor 2 tak membuat warga desa Sendang, Ambian Semal, Badung terganggu. Sekitar 500 anggota komunitas motor 2 tak dari 3 klub besar di Bali memang sedang menggelar acara di salah satu objek wisata alam di desa ini. Membludaknya peserta acara ini membuat aturan protokol kesehatan pun dilanggar. Selain muncul kerumunan, banyak peserta acara tidak memakai masker. Setelah mendapat laporan warga, petugas patroli Polsek Ambian Semal, Badung langsung membubarkan acara perayaan ulang tahun keempat komunitas motor 2 tak ini. Sangat mengganggu ketertiban umum, jadi suaranya menderu-deru, bising. Kemudian setelah kami perintahkan anggota untuk mengecek, ya ternyata memang jumlahnya itu berlebihan dengan kapasitas dan kuantitasnya tidak sesuai. Kemudian para pengunjungnya juga tidak menggunakan masker, artinya prokes tidak terpenuhi di sana. Sehingga kami sebenarnya tidak kasar membubarkan, kami hanya persuasif mengimbau agar segera membubarkan diri. Mengingat penyelenggara acara pun diperiksa polisi. Ternyata acara ini tidak mengantongi sejumlah perizinan, diantaranya izin keramaian. Setelah acara dibubarkan, panitia penyelenggara acara diperiksa di Mapolsek Ambian Semal. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemerintah segera mulai vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Pelaksanaan vaksinasi ini akan dilakukan secara bertahap. Besok, vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun akan dimulai. Rencananya hingga akhir Desember nanti, jenis vaksin yang digunakan adalah Sinovac yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BP POM. Dalam pelaksanaannya, penyuntikan vaksin dilakukan dengan intramuskular atau injeksi ke dalam otot tubuh di bagian lengan atas dengan dosis 0,5 mili. Berdasarkan data sensus penduduk 2020, jumlah sasaran vaksinasi COVID-19 anak usia 6 hingga 11 tahun mencapai 26,5 juta. Lebih kepada kesehatan ya, kayaknya mungkin memang perlu gitu, perlunya dalam artian imun anak-anak di bawah 8 tahun itu kan memang tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu kuat gitu kan, jadi memang perlu divaksin sih gitu. Kalau menurut saya pribadi sih belum ya, maksudnya kalau untuk anak tuh saya ngerasa masih belum pas gitu. Mungkin kalau memang diharuskan harus ada memang uji klinisnya sudah oke itu, jadi buat masyarakat percaya sih itu. Menurut saya cukup baik selama vaksin itu memang berguna ya untuk kita ketahanan tubuh. Selama itu memang baik untuk anak-anak dan bermanfaat, saya pikir tidak masalah. Dan untuk membahas terkait vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun sudah bergabung bersama kami ada Profesor Cisi Kartasasmita, Ketua Satgas Imunisasi dan Pralmuni, dan juga ada Ibu Gusti Berlina selaku orang tua calon penerima vaksin. Selamat siang Prof Cisi dan juga Ibu Gusti. Selamat siang.
Baik, Selamat siang, saya Bu ke Gus. Prof. Cisi terlebih dahulu. Prof, besok akan sudah mulai vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun nih, bagaimana kesiapannya? Ya, saya kira itu besok itu saya kira ada kick off ya dilaksanakan oleh pemerintah, oleh Kemkes. Kalau yang saya dengar di 3 tempat di Jakarta, di Depok sama di Tangerang gitu ya. Jadi memang saya sangat appreciate, saya sangat senang sekali kami, bukan saya saja, dokter-dokter teman-teman kami juga, dokter anak, saya kira ibu juga, Ibu Gusti juga akan, ini tadi saya dengar beberapa, karena vaksin pada anak 6 sampai 11 tahun itu sudah lama ditunggu. Bahkan kalau saya waktu itu jalan-jalan ke puskesmas, ibu-ibu sekolah-sekolah udah tanya ke puskesmas kapan untuk anak 11 tahun. Akhirnya toh besok kita mulai, meskipun secara bertahap tentunya ya. Jadi nanti pemerintah atau Kemkes itu akan menentukan daerah-daerah mana saja yang bisa menyelenggarakan ini, vaksinasi anak 6-11 tahun ini, menyusul pelaksanaan kick off yang besok. Baik, serangkaian uji klinis sudah dilakukan, tapi tidak dibungkiri masih banyak ibu atau orang tua yang takut memvaksin anaknya. Nah, Prof bisa menjelaskan tidak bagaimana rangkaian uji klinis yang sudah dilakukan sehingga kemarin sempat begitu pertengahan baru tahun depan akan vaksin untuk anak, tapi ini dipercepat kembali. Besok akan mulai vaksin. Ya, jadi memang semua vaksin yang diberikan, kalau ini vaksin baru COVID ini, sudah dilakukan uji klinis secara cermat ya, uji klinis. Jadi kita tahu bahwa anak ini sesudah kita lihat 18-59 tahun itu aman, dipakai sudah jutaan dosis. Kemudian di lansia aman, dipakai juga jutaan dosis. Kemudian usia 12 sampai 17 tahun aman. Nah, sekarang giliran anak itu dilaksanakan besok. Jadi semua harus melalui uji klinik dulu. Uji klinik yang pertama dilakukan pada binatang, itu tentu saja. Kemudian binatang aman ditentukan pada orang usia 18 sampai 59 tahun. Itu safety-nya didulukan, kipinya aman, kemudian imunogenisitas atau khasiatnya bagus, maka terus mulai diberikan pada 18-59 tahun. Kemudian setelah itu dilihat untuk lansia. Lansia itu penting karena banyak kematian itu terjadi pada lansia ya. Meskipun infeksinya sih tidak nomor 1. Jadi lansia sudah dilakukan aman. Lansia juga itu ada penelitian lansia dulu tentunya. Kemudian ada penelitian 12 sampai 17 tahun. Dilakukan uji klinik lagi, fase 1, fase 2, fase 3 ya. Udah aman, dapat otorisasi atau dapat izin dilaksanakan. Kemudian pada anak itu ribuan anak sudah mendapatkan uji coba juga, uji klinik fase 1, fase 2, fase 3 yang lakukan di Cina, juga di negara-negara lain, kalau nggak salah di Turki sama di Chili ya, dan ternyata hasilnya bagus. Kemudian mereka meminta ke BPOM untuk izin pemakaian emergency. BPOM meneliti lagi tuh dari awal. Ini sudah belum di dewasa, sudah. Kemudian di lansia sudah, di 12-17 sudah, kemudian baru di anak. Itu semua ada datanya, data keamanan yang tentu itu paling utama, dan data efektivitas. Dan ternyata BPOM setuju untuk diberikan pada anak mulai 6 sampai 17 tahun, sampai dengan 10 tahun. Baik, penjelasan dari Prof. Cisi, sudah ada serangkaian uji klinis akan tingkat keamanan vaksin untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Nah, bagaimana Ibu Gusti sebagai orang tua yang akan memvaksinkan anaknya? Apakah siap anaknya divaksin, Ibu? Insya Allah kalau saya pribadi sudah siap anak saya divaksin, karena berbagai pertimbangan yang biasa saya mencari informasi, udah gitu saya ngobrol dengan teman-teman gitu ya. Vaksinasi ini sebenarnya lebih efektif kepada anak-anak, karena kan anak-anak tuh sangat aktif gitu ya, jadi dan rentan mudah terkena penyakit gitu. Jadi kalau divaksinasi ini insya Allah bisa mengurangi anak-anak biar tidak mudah sakit gitu. Jadi herd immunity-nya pun akan terbentuk gitu. Dan dilihat juga dari kemarin vaksinasi yang orang dewasa gitu ya, sangat jarang yang memiliki efek samping kecuali orang-orang yang memiliki penyakit bawaan. Mungkin kepada anak-anak pun akan berhasil gitu. Jadi insya Allah saya pribadi sudah sangat siap gitu vaksinasi anak saya. Usia berapa anak Ibu Gusti yang akan divaksin? Saat ini 9 tahun.
yang satu lagi itu 12 tahun, jadi 9 dan 12 tahun. 9 dan 12 belum divaksin dan akan divaksin begitu ya? Betul, nanti yang anak yang pertama saya itu akan divaksin 12 tahun pada bulan Januari, dan anak saya yang 9 tahun ini mungkin setelah ada vaksinasi ini keluar akan ikut serta itu. Tapi sudah tahu belum kalau besok ini sudah mulai vaksinasi untuk anak 6 hingga 11 tahun? Belum, saya belum tahu informasi itu. Jadi saya malah baru tahu gitu. Ternyata ada vaksinasi untuk 6 sampai 11 sampai 11 tahun besok gitu. Baik, nah Ibu Gusti ini tinggal di mana, Bu? Saya di Bandung. Di Bandung. Baik. Nah, Ya. Prof. Cissy, ini mengenai vaksinasi yang akan dilakukan. Ini kabarnya ada syarat juga daerah yang akan divaksin duluan, begitu ya. DKI Jakarta menjadi yang utama. Nah, nanti ini untuk Ibu Gusti, untuk daerah Jawa Barat misalnya, nanti pelaksanaannya seperti apa daerah lainnya? Jadi pertama itu akan dilakukan di 3 kota tadi besok kick off-nya, kemudian nanti dilanjutkan oleh kota-kota yang lain yang sudah memenuhi syarat. Syaratnya itu 70% vaksinasi sudah dilakukan pada masyarakat yang umum ya, sebanyak 70% dan 60% pada lansia sudah mendapatkan vaksinasi yang pertama. Itu syarat dari pemerintah, sehingga daerah-daerah tentu akan mempunyai mempunyai data-data, akan bisa mulai melaksanakannya kalau sudah memenuhi kriteria 70% vaksin pertama dan 60% vaksin lansia. Vaksinasi lansia. Kemudian nanti tentu Ibu Gusti nanti kalau di Bandung sudah ada, nanti coba dilihat-lihat, nanti dapat kabar karena akan dilakukannya di sekolah ya. Mungkin Ibu tahu tentang BIAS ya, bulan imunisasi anak sekolah ya. Kalau anak-anak itu memang lebih mudah karena mereka udah sering diimunisasi ya, termasuk anak sekolah itu ya sering ya BIAS, sehingga akan dilakukan di sekolah yang paling mudah itu mungkin. Namun itu juga akan dilakukan di rumah sakit, di puskesmas juga mungkin ya nanti. Tapi yang jelas di sekolah akan dilakukan, nanti akan dapat surat dari sekolah seperti BIAS, Bu, persis seperti BIAS ya. Nanti tergantung dari kota mana, kabupaten mana, dan juga nanti kan vaksinnya akan didistribusikan. Dapat vaksinnya nanti vaksin Sinovac. Kenapa vaksin Sinovac? Karena baru Sinovac yang mendapatkan izin khusus dari BPOM. Baik, kepada Ibu Gusti harap bersabar. Nah, Ibu Gusti ada yang ingin ditanyakan kepada Prof. Cissy, silahkan. Ini Dok, kalau sebenarnya kan banyak nih yang orang tua khawatir ya, kalau misalnya anak itu punya penyakit bawaan. Nah itu sejauh mana batasan maksudnya penyakit bawaan itu yang aman untuk divaksin gitu? Karena ada yang, aduh anak saya punya asma nih, tapi takut efek sampingnya ke tubuh anak saya jadi buruk gitu. Nah itu sejauh mana gitu batasannya disebut penyakitnya berat? Ya, jadi gini, kalau penyakit anak yang akan divaksin tentu harus sehat ya, dan kita akan mengikuti tentunya rambu-rambu yang normal yang biasa diberikan untuk pre-vaksinasi, yang lain juga sama. Nanti seperti juga pada dewasa dan juga pada anak 12-17 tahun, nanti kalau datang ke tempat itu nanti ada pemeriksaan dulu, ada checklistnya ya. Apakah anak-anak panas hari ini? Ya, checklistnya itu hampir sama saja dengan yang kita lakukan, cuman khusus untuk umur 6-11 tahun. Jadi tadi penyakit kronis, misalnya kalau imunodefisiensi, jadi sistem imunnya jelek sekali ya nggak dilakukan. Tapi kalau misalnya dia itu asmanya tidak mendalam serangan, terkontrol, ya itu boleh diberikan. Dia misalnya ada diabetes, boleh kalau dia terkontrol. Jadi semua yang stabil, yang terkontrol persis sama dengan dewasa. Jadi nanti akan dilakukan pengisian checklist dulu. Oleh karena itu anak harus didampingi oleh orang tuanya yang tahu mengenai penyakitnya ya. Misalnya ada alerginya dibilang alergi apa? Oh alergi makanan. Oh kalau alergi makanan sekarang lagi sehat nggak apa-apa, disuntik nggak apa-apa ya. Jadi kalau pernah shock, nah itu yang mungkin nggak boleh ya. Jadi semua kalau keadaannya stabil, dia misalnya ada hipertensi, anak bisa hipertensi. Kalau ada hipertensi, ditensi dulu. Oh dia stabil, minum obat yang sudah sekian tahun katakanlah, itu boleh. Jadi semua harus dalam keadaan sehat dan stabil.
Baik, selain kondisi anak yang dipastikan sehat, Prof. Cissy, ini yang harus diantisipasi adalah kejadian pasca imunisasi atau KIPI. Apakah KIPI yang akan dirasakan anak-anak ini nantinya sama dengan yang dirasakan orang dewasa? Ya, KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi itu memang merupakan hal yang wajar ya kalau sesudah diimun dimasukkan zat anti ya, tapi tidak semua kan itu mengalami hal itu. Nah, selama ini KIPI yang kita lihat dari Sinovac itu kan di orang dewasa maupun di anak remaja, dan juga hasil penelitian di luar itu mengenai 6-11 tahun itu ringan-ringan saja. Jadi dalam 2-3 hari hilang. KIPI-nya lokal berupa sakit tempat suntikan, kalau digerakkan sakit, apalagi anak tentu mereka akan sangat menunjukkan bahwa aduh sakit tangan saya nggak mau gerak, tapi harus digerakkan, bilang pada anak-anak itu biasa. Makanya KIPI-nya itu harus diobservasi oleh orang tuanya. Apakah dia ada demam, apakah dia ada lemas, pengen tidur terus. Kalau tidurnya terus menerus berlebihan ya mungkin kita harus lebih perhatikan ya. Jadi observasi KIPI itu perlu oleh orang tua karena bisa ada bisa tidak. Kalau dia demam, kalau dia di atas 7,375, 38 boleh dikasih obat demam. Baik, terima kasih Prof. Cissy dan juga Ibu Gusti. Semoga vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun ini berjalan lancar. Begitu orang tua juga harus paham dan sadar bagaimana kondisi anaknya yang akan divaksin. Terima kasih, selamat siang. Terkait aturan dalam penerapan PPKM saat libur Natal dan Tahun Baru, Pemprov DKI masih mengkaji dan menggodok sejumlah aturan buntut perubahan kebijakan yang akan diterapkan. Dan berikut pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Merujuknya pada aturan juga, ya. Cukup. Begitu keluar instruksi Mendagrinya, maka kita akan keluarkan lagi. Karena kan kita bikin aturan harus mendasarkan kepada peraturan juga. Kan tidak bisa mendasarkan berkonversi pers gitu kan, nggak mungkin. Mendasarkannya pada apa? Pada peraturan. Nah, begitu instruksi Mendagrinya yang baru keluar, maka kita akan buat pergub sesuai dengan ingup yang Penanganan pandemi terus membaik, namun jangan lengah karena COVID-19 belum musnah. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan disiplin, lengkapi kekebalan dengan vaksin agar aktivitas kembali normal dan ekonomi bergerak. Untuk Indonesia sehat dan tangguh, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Pemirsa, balita berusia 3,5 tahun diyakini orang tuanya telah disunat oleh jin. Selengkapnya usai jeda.